Bab 806 Dukungan tanpa syarat, halaman setengah. Yuan He dan Sui Dongwei sama-sama tampak serius saat mendengar ini. Mereka berdiri tegak, memberi hormat kepada Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, kami mengizinkanmu untuk mewakili kantor urusan militer dalam kompetisi. Saat ini, mereka berdua sangat gembira. Jika Lin Yu maju, posisi juara kemungkinan besar akan diambil kembali. Pada saat ini, Han Bing sedang menatap Lin Yu, Yuan He dan Sui Dongwei yang saling memberi hormat dari kejauhan, bingung terhadap apa yang sedang terjadi. Yuan He menegakkan tubuhnya, berbalik dan berteriak kepada Tokugawa, Tuan Tokugawa, atas nama Dewan Agung, sekarang saya secara resmi menantang aliansi Grandmaster Kendo Anda. Dengan Lin Yu sebagai kartu truf, Yuan He sangat percaya diri dalam berbicara, dan mengubah ekspresinya yang waspada terhadap Tokugawa tadi. Sekarang, dia tidak perlu melihat wajah orang-orang Jepang kecil ini sama sekali. Sui Dongwei juga mengubah ekspresi khawatirnya sebelumnya, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi serta dadanya membusung, tampak seperti orang ajaib, dengan kepalanya hampir mencapai langit. Ada seseorang, mereka punya seseorang di kantor urusan militer. Direktur Yuan, Anda yang bertanggung jawab. Yan Xia, Grandmaster Alliance oleh kantor urusan militer Anda. Oke, jika Anda harus memahaminya sebagai penghujatan kami atas martabat Anda, maka perlakukan itu sebagai penistaan. Yuan katanya dengan nada datar, terlalu malas untuk menjelaskan kepada Tokugawa. Tampak acuh tak acuh. Lagi pula, siapapun yang memiliki kartu truf seperti Lin Yu pasti akan sedikit sombong. Yuan He tidak mengatakan sesuatu yang kasar kepada aliansi Master Pedang, itu artinya dia sangat menahan diri. Baiklah, kalau begitu kita lihat hasilnya besok. Tokugawa sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Yuan He. Dia berbalik dan segera pergi bersama delegasinya. Dia tidak bertanya siapa orang yang dikirim oleh Dewan Urusan Militer itu, karena dia tentu akan melihatnya ketika tantangan itu diadakan besok. Dia pikir tidak peduli siapa yang keluar, Furukawa Kazuya tidak akan kalah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dikirim oleh kantor urusan militer adalah Lin Yu. Karena tantangan ini telah dikonfirmasi, pembagian medali dan trofi kejuaraan tentu saja akan dibatalkan. Medali dan trofi akan diberikan lagi setelah hasil tantangan besok diumumkan. Delegasi dari berbagai negara juga pergi, tetapi sebelum pergi, banyak orang datang untuk berbicara dengan Yuan He, dan mereka semua tampaknya optimis tentang Dewan Urusan Militer yang akan mendapatkan kembali tempat pertama. Yuan He berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melihat kerumunan orang yang pergi, dan berkata dengan penuh emosi, saya kira kantor urusan militer kita akan bangkit untuk menghadapi tantangan hari ini, yang akan mengejutkan para delegasi dari berbagai negara. Mereka akan berpikir bahwa kantor urusan militer kita masih memiliki rencana cadangan. Jika kita dapat memenangkan tempat pertama lagi kali ini, maka mereka pasti tidak akan berani meremehkan kita di masa mendatang. Ya, sebenarnya, selama bertahun-tahun, mereka telah lama berhenti menganggap kantor urusan militer kita sebagai yang nomor satu. Sui Dongwei juga menggema dengan suara yang dalam, kali ini, biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita, biarkan mereka tahu bahwa kantor urusan militer kita penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat mereka bayangkan. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini. Setelah Yuan He menoleh dan melirik Lin Yu, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan nada menyanjung, baiklah, Tuan He, saya mungkin harus lebih merepotkan Anda kali ini. Baik, Xiao He, jika kamu punya permintaan, silakan saja, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Sui Dongwei buru-buru berkata kepada Lin Yu. Permintaan? Tidak, tapi aku punya permintaan. Mata Lin Yu berbinar saat mendengar ini, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru menoleh ke Yuan He dan Sui Dongwei dan berkata. Yuan He dan Sui Dongwei tampak berwibawa dan bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk berkata serempak, Tuan He, silakan bicara, silakan bicara. Kedua komandan telah melihat keterampilan Furukawa Kazuya ini.
Bahkan orang kuat seperti Sorok pun cukup sepadan dengannya untuk sementara waktu. Sedangkan aku, bisakah aku mengalahkannya? Aku tidak berani menjaminnya. Lin Yu sengaja berpura-pura malu, menatap arloji di tangannya, dan berkata, masih ada lebih dari 10 jam sebelum tantangan besok. Jika 10 jam ini dapat membuatku menghabiskan waktu di gudang rahasia nomor 1 dan membiarkanku meningkatkan kemampuanku, mungkin peluangku untuk menang dapat ditingkatkan beberapa poin. Yuan He dan Sui Dongwei tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu menoleh untuk saling memandang. Sui Dongwei menelan ludah dan berkata, Yuan tua, kau, bagaimana menurutmu? Apa yang kupikirkan? Raut wajah Yuan He berubah dan dia berkata dengan cemas, aku mendukungnya tanpa syarat saat itu. Aku akan pergi dan meminta petunjuk kepada atasan sekarang. Aku tidak akan tidur malam ini dan aku akan meminta izin ini. Dia telah memberitahu Lin Yu sebelumnya bahwa baik dia maupun Sui Dongwei tidak memiliki kekuatan ini, jadi dia berencana untuk meminta petunjuk kepada atasan sekarang. Tahukah Anda, ini adalah pertarungan untuk memperebutkan kejuaraan. Yang dipertaruhkan adalah kejayaan Yanxia dan status internasional Dewan Agung di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memberi instruksi kepada Lin Yu, Tuan He, pergilah ke kantorku dan minum teh lalu tunggu. Aku punya Biluo-chun terbaik. Jangan khawatir, aku pasti akan meminta instruksi. Tunggu suratku. Tunggu suratku. Sambil mengatakan itu, dia berbalik dan berlari keluar dari pangkalan. Yuan tua, tunggu aku pergi juga. Titik. Sui Dongwei tiba-tiba menjadi cemas, dan buru-buru berteriak pada Yuan He, menyapa Lin Yu, dan segera mengejarnya. Han Bing merasa bingung saat melihat pemandangan ini. Melihat Yuan He dan Sui Dongwei pergi, dia bergegas ke Lin Yu dan bertanya sambil mengerutkan kening, kudengar mereka ingin kau bertarung, tetapi bukankah kau sudah dikeluarkan? Lin Yu tidak menjelaskan banyak hal padanya, dan langsung menyerahkan medali perunggu Shadow Spirit di tangannya. Ketika Han Bing melihat kata-kata, roh bayangan, wajahnya berubah drastis. Dia terkejut ketika mengambilnya dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lin Yu dengan apa yang baru saja dia katakan padanya. Ternyata Lin Yu sudah bersiap untuk bertempur demi kantor urusan militer. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pengaturan yang dibuat oleh Hu Haifan sebelum pensiun, Han Bing juga dipenuhi dengan emosi, lalu mengedipkan mata pada Lin Yu dan berkata, jadi, tidakkah kamu akan menjadi atasanku di masa depan? Benar, 30 tahun di timur dan 30 tahun di barat. Aku telah menjadi bawahanmu selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk berubah. Canda Lin Yu sambil tersenyum. Tidak lama setelah Yuan He dan Sui Dongwei pergi, Yuan He menelepon Lin Yu dengan nada bersemangat, mengatakan bahwa para pemimpin di atas telah mengizinkan Lin Yu memasuki gudang rahasia No. 1, dan juga setuju bahwa jika Lin Yu dapat memenangkan kejuaraan dalam pertemuan pertukaran ini, mereka akan mempertimbangkan untuk memberikan Lin Yu izin khusus, dengan ketentuan bahwa Lin Yu dapat memasuki gudang rahasia nomor 1 untuk belajar selama 1 hari pada hari tertentu setiap minggu. Lin Yu sangat gembira saat mendengar berita itu. Awalnya dia ingin bertanya kapan dia bisa memasuki gudang rahasia nomor 2 dan nomor 3 untuk belajar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi dia menahan pikirannya dan tidak bertanya lebih banyak. Bab 806 Dukungan Tanpa Syarat, halaman 2/2. Setelah itu, Lin Yu kembali ke markas besar kantor urusan militer ditemani oleh Han Bing. Namun, Han Bing tidak memenuhi syarat untuk memasuki gudang rahasia No. 1. Saat menuruni terowongan, Han Bing dihentikan. Kemudian Lin Yu dikawal ke dalam terowongan dan langsung menuju pintu gudang rahasia No. 1. Meskipun pintu gudang yang berat itu terbuka, hati Lin Yu begitu gembira hingga ia hampir melompat keluar dari dadanya ketika melihat buku-buku aneh dan manual rahasia yang dipajang di gudang rahasia itu. Ia tidak menyangka bahwa setelah berhari-hari, ia akhirnya kembali ke sini lagi. Kemudian dia dengan bersemangat melangkah ke gudang rahasia nomor 1, melihat sekeliling sebentar, menemukan buku kuno tentang Xuanzongbu, dan mulai membacanya dengan saksama. Meskipun dia tidak dapat menahan keinginannya untuk membaca banyak buku,
dia tahu bahwa keterampilan paling hebat yang dipraktikkan oleh Furukawa Kazuya adalah aliran subuh. Meskipun beberapa gerakannya dibangun di atas aliran subuh untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya perlu mempelajari langkah Xuanzong secara menyeluruh untuk dapat mengendalikan Furukawa Kazuya. Malam ini, dia hanya perlu mempelajari langkah Xuanzong secara menyeluruh, dan dia akan selesai. Lin Yu mengamati dan melangkah maju mundur, mencoba mencari tahu perbedaan antara aliran subuh dan langkah Xuanzong. Sepanjang malam berlalu hampir tanpa terasa. Baru pada saat penjaga di luar pintu datang melapor bahwa Han Bing datang untuk mengingatkannya bahwa dia harus pergi berlatih dan meninggalkan pangkalan, Lin Yu dengan berat hati mengembalikan buku itu ke tempat asalnya. Setelah keluar dari kompartemen rahasia nomor 1, dia melihat Han Bing duduk di luar terowongan dan menguap, dan bertanya dengan bingung, kau tidak menginap di sini sepanjang malam? Kan, ya, kau sedang membaca di sana, bagaimana mungkin aku punya keberanian untuk pergi sendiri? Kalau kau butuh sesuatu, aku bisa membantumu tepat waktu. Han Bing tersenyum, lalu memanggil Lin Yu untuk masuk ke dalam mobil. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menatap sosoknya, merasa sedikit tersentuh. Kenapa kamu tidak tidur siang? Aku akan meneleponmu saat kita sampai di sana, kata Han Bing kepada Lin Yu saat mereka bergegas ke tempat latihan. Tidak perlu. Aku sangat bersemangat saat berpikir untuk memberi pelajaran pada Furukawa Kazuya dan membalas dendam pada saudara Du sebentar lagi sehingga aku tidak akan merasa mengantuk. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia membaca sepanjang malam tadi, dia sama sekali tidak merasa lelah. Dia bahkan merasa bersemangat. Sangat mungkin saat dia berlatih langkah Xuanzong, kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi, yang mengurangi rasa lelahnya. Setelah tiba di tempat latihan, keduanya sarapan sederhana. Setelah Lin Yu berganti pakaian yang dibawakan Bai Rentu, ia langsung bergegas ke arena di tempat latihan. Saat ini, delegasi dari berbagai negara telah tiba di tempat pelatihan satu demi satu. Furukawa Kazuya, yang ditendang sorok kemarin, mengalami beberapa memar dan bengkak di wajahnya, serta ada penyangga di mulutnya, tetapi dia masih terlihat sombong saat ini, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Dewan Urusan Militer, karena menurutnya, Dewan Urusan Militer memiliki orang-orang pengecut seperti Yuan Jiang yang takut sebelum bertarung, atau junior yang tidak dikenal seperti Du Seng. Tokugawa dan Fukuyama juga berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang dan kalem, seolah-olah mereka yakin akan kemenangan. Setelah delegasi dari berbagai negara mengambil posisi di mimbar, Yuan He menyampaikan pidato pembukaan singkat dan menjelaskan aturan khusus tantangan tersebut. Seperti yang telah dipelajari Lin Yu sebelumnya, tantangan ini hanya berlangsung selama 5 menit. Jika penantang tidak dapat menang dalam waktu 5 menit, maka tantangan tersebut akan dianggap gagal, dan kejuaraan akan tetap menjadi milik Kendo Grandmaster Alliance. Setelah Yuan He selesai berbicara, dia siap mengumumkan bahwa Lin Yu akan muncul di panggung, tetapi saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba membeku dan melihat ke arah pintu masuk tempat latihan. Orang-orang di mimbar juga melihat ke arah tatapan penasaran Yuan He, hanya untuk melihat siang nantian, ditemani oleh Bu Cheng, berjalan menuju mimbar dengan langkah tegas. Setelah melihat siang nantian, semua orang di Departemen Urusan Militer, termasuk Lin Yu dan Han Bing, tidak dapat menahan senyum, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Anda tahu, siang nantian adalah simbol dan pilar spiritual Departemen Urusan Militer. Pada saat ini, kehadirannya tampak lebih berarti. Setelah siang nantian datang, Yuan He dengan hormat meminta siang nantian untuk duduk di podium, lalu melanjutkan pengumumannya. Selanjutnya, silakan undang Kepala He Jiarong dari Kantor Urusan Militer Yanxia untuk menantang Furukawa Kazuya dari Aliansi Grandmaster Kendo. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu berjalan keluar dengan kepala tegak, mengenakan pakaian latihan putih yang persis sama dengan yang dikenakan Du Seng. Delegasi dari berbagai negara di mimbar langsung bertepuk tangan meriah. Ketika Tokugawa dan Fukuyama melihat bahwa itu adalah Lin Yu, wajah mereka berubah drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah He Jiarong ini sudah dikeluarkan dari Dewan Urusan Militer? Bab 875 menit, cukup. Tunggu.
Tokugawa segera berdiri dari kerumunan dengan wajah tegas dan berteriak keras ke arah Yuan He dan yang lainnya. Ketika orang-orang di mimbar mendengar raungan Tokugawa, mereka berhenti bertepuk tangan dan memandang ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Direktur Yuan, orang yang kau kirim untuk menantang kami adalah He Jiarong ini. Tokugawa berkata dingin kepada Yuan He dengan wajah muram. Benar sekali. Yuan He mengangguk dan mengakuinya dengan murah hati. Heh. Tokugawa mencibir dan berkata, kami memiliki aturan dalam pertemuan pertukaran bahwa setiap kontestan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tantangan harus terlebih dahulu menjadi anggota tetap organisasi masing-masing. Sejauh yang saya tahu, He Jiarong telah dikeluarkan dari Dewan Agung Anda, bukan? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewakili Dewan Agung Anda untuk menantang? Benar sekali, Direktur Yuan, Anda memiliki kelupaan yang besar. Saya ingat bahwa Anda memainkan peran besar dalam pengusiran He Jiarong. Fukuyama juga berdiri dengan wajah tegas dan melirik Yuan He dengan dingin. Ekspresi Yuan He sedikit berubah, tetapi dia segera kembali normal. Dia menatap Tokugawa dan Fukuyama dengan penuh permusuhan dan berkata dengan anggun, ya, Tuan He memang dikeluarkan dari Dewan Agung. Namun, saya baru tahu sekarang bahwa dia masih menjadi anggota Dewan Agung kita. Saya yakin kalian semua tahu bahwa kita memiliki roh bayangan di Dewan Agung kita, bukan? Tuan He adalah roh bayangan yang sebelumnya ditunjuk oleh Direktur Hu. Roh bayangan. Ekspresi Tokugawa dan Fukuyama berubah ketika mereka mendengar ini. Sebagai orang-orang yang telah melawan Dewan Agung secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun, mereka secara alami tahu bahwa ada roh bayangan di Dewan Agung. Dan mereka juga tahu bahwa identitas roh bayangan ini sangat rahasia dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pertama Dewan Agung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa He Jiarong ini benar-benar seorang roh bayangan. Ya, ini adalah lencana pinggang roh bayangan yang diberikan Direktur Hu kepada Tuan He. Tidak, sekarang dia seharusnya dipanggil Kepala He. Ini adalah lencana pinggang roh bayangan yang diberikan Direktur Hu kepada Kepala He. Kata Yuan He dan mengedipkan mata pada Chu Fan di samping. Chu Fan buru-buru keluar dengan nampan yang dilapisi kain satin merah. Di atas nampan itu ada medali perunggu yang diberikan Hu Haifan kepada Lin Yu. Tunjukkan pada Tuan Tokugawa dan yang lainnya. Yuan He memberi perintah, dan Chu Fan bergegas berjalan menuju podium aliansi Grandmaster Kendo sambil memegang medali perunggu. Tokugawa meraih piring perunggu di atas nampan dan mengamatinya dengan saksama. Melihat bahwa piring itu benar-benar tampak seperti barang khusus resmi, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia cemas dan marah. Dia menunjuk Yuan He dan Sui Dongwei dan berteriak, betapa hebatnya kantor urusan militer, kalian benar-benar tidak dapat dipercaya. Kalian jelas-jelas mengusir He Jiarong di depan kami, tetapi kalian diam-diam memberinya identitas roh bayangan. Kemudian muridku Hattori mati sia-sia. Aku harus membuatmu memberikan penjelasan. Tokugawa sangat marah sehingga tubuhnya sedikit gemetar, wajahnya pucat pasi. Kalian tahu, untuk memaksa Lin Yu keluar dari kantor urusan militer, dia harus mengorbankan nyawa muridnya. Akibatnya, Dewan Agung begitu tidak tahu malu sehingga mereka tidak hanya diam-diam memanggil Lin Yu, mereka juga mempromosikannya. Sebagai juru bicara kekejaman dan sikap tak tahu malu, aliansi Master Pedang mereka juga marah untuk pertama kalinya oleh tindakan tak tahu malu seperti itu. Tuan Tokugawa, Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya atas masalah ini. Bagaimanapun, Shadow Spirit diidentifikasi oleh Direktur Hu Haifan sebelum ia pensiun. Kami tidak berhak mengetahuinya. Saya baru mengetahuinya kemarin. Ketika Anda melaporkan hal ini kepada atasan kami, harap ingat untuk menjelaskan bahwa Direktur Hu Haifan yang melakukannya sendiri. Yuan He berkata kepada Tokugawa dengan tenang tanpa tersipu atau merasa gugup. Bagaimanapun, Hu tua sekarang telah pensiun, dan bahkan jika orang-orang di atas mengetahuinya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Hu Haifan. Baiklah, kalian di Dewan Agung sedang memainkan trik yang hebat. Tokugawa sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tahu bahwa Yuan He terang-terangan menolak untuk membayar utangnya. Dia juga tahu bahwa bahkan jika dia menyampaikan masalah ini kepada atasan Yuan He, itu tidak akan ada artinya.
Bagaimanapun, insiden itu sudah terjadi sejak lama. Tuan Tokugawa, apapun yang terjadi, tidak masalah jika Tuan He memiliki hak untuk menantang di atas panggung, kan? Pada saat ini, Sui Dongwei juga berdiri, melirik Tokugawa, dan berkata dengan ringan, karena tidak ada masalah, mari kita mulai kompetisi sesuai aturan. Mengenai hal-hal lain, kita akan bicarakan nanti. Tokugawa dan Fukuyama saling memandang dengan wajah cemberut, mengetahui bahwa tantangan Lin Yu di atas panggung adalah kesimpulan yang sudah pasti, jadi mereka tidak menghentikannya lagi dan berkata kepada Yuan He, tunggu sebentar, saya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada Furukawa. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Lin Yu memberkati Furukawa Kazuya untuk memenangkan final. Ternyata dia menahan diri dan ingin mengalahkan Furukawa Kazuya dalam tantangan itu. Setelah berkata demikian, Tokugawa segera turun dari podium, berlari ke arah Furukawa Kazuya di bawah ring, dan membisikkan sesuatu kepada Furukawa Kazuya, seolah memberi instruksi kepada Furukawa Kazuya agar berhati-hati saat berhadapan dengan Heiji Arong. Namun, Furukawa Kazuya masih terlihat sombong, seolah-olah dia tidak menganggap serius Lin Yu sama sekali. Melihat Furukawa Kazuya tidak menanggapinya dengan serius, Tokugawa berkata dengan wajah serius, apakah kamu tahu bahwa taman bawah tanah organisasi Senmu telah dihancurkan? Aku tahu. Furukawa Kazuya mengerutkan kening dan mengangguk. Orang yang menghancurkan taman bawah tanah kita dan mengambil semua bonus adalah Heiji Arong. Ketika Tokugawa mengatakan ini, dia merasakan darah mendidih di hatinya dan bintang-bintang di matanya. Kau tahu, taman bawah tanah ini adalah rencana yang telah mereka buat di Yanxia selama 10 tahun. Apakah itu dia? Ekspresi Furukawa Kazuya menjadi serius saat ini, dan dia menyipitkan mata ke arah Lin Yu di kejauhan. Saat itu, ketiga anggota klan Fujiwara dikalahkan oleh bocah ini. Kau tidak boleh ceroboh. Tokugawa berbisik kepada Furukawa Kazuya. Aku mengerti. Furukawa Kazuya mengangguk dengan wajah serius, dan menjadi agak defensif dalam hatinya. Pada saat ini, Siang Nantian juga berjalan turun dari mimbar, menatap Lin Yu sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa kamu, Nak, masih memiliki rencana cadangan. Petik 2. Jangan salahkan aku, Tuan Siang. Mengingat peraturan kantor urusan militer, aku tidak dapat memberitahumu identitas Yingling. Lin Yu menjelaskan kepadanya sambil tersenyum. Aku merasa lega saat kau naik ke panggung. Siang Nantian mengangguk pada Lin Yu sambil tersenyum, tetapi kemudian wajahnya berubah tegas dan dia menghela nafas. Tapi Jiarong, kau harus tahu bahwa kali ini kau harus mengungkap identitas Yingling, dan kau akan menghadapi lebih banyak tekanan dan bahaya di masa depan. Semakin banyak kutu, semakin sedikit rasa takut akan gigitan. Tekanan dan bahaya yang kuhadapi sudah cukup, jadi tidak masalah jika ada lebih banyak. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Siang Nantian menatap Lin Yu dengan penuh emosi dan mendesah, merupakan suatu berkah bagi kantor urusan militer dan wilayah Yanxia untuk memiliki seorang pemuda sepertimu yang bersedia mengorbankan nyawanya demi negara. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan dadanya ketika mendengar ini. Baginya, merupakan suatu kehormatan besar untuk dipuji oleh seseorang seperti Siang Nantian. Kemudian Lin Yu bergegas ke Nantian dan memberi hormat, berbalik dan berjalan menuju ring. Pada saat ini, Furukawa Kazuya sudah berputar sangat lincah, melompat tinggi melewati tali dan meloncat ke atas ring, sedangkan Lin Yu meraih tali dan melangkah ke atas ring, membungkuk, dan merangkak di bawah tali. Orang-orang di mimbar tak kuasa menahan tawa. Dilihat dari caranya berjalan ke atas panggung, Lin Yu adalah pemain terburuk yang pernah mereka lihat. Dan sekarang Lin Yu dan Furukawa Kazuya berdiri di atas panggung, perbedaan sosok mereka terlihat jelas. Meskipun Furukawa Kazuya bukan tipe yang sangat kuat, tubuhnya sangat kuat dan kokoh. Sebaliknya, Lin Yu terlihat sedikit kurus dan lemah. Jadi delegasi dari berbagai negara di mimbar berbisik-bisik tentang sesuatu, dan mereka semua merasa bahwa harapan Lin Yu untuk menang sangat tipis. Namun, Lin Yu tampak tenang dan kalem. Ia menatap Furukawa Kazuya di seberangnya sambil tersenyum dan berkata, apakah kau mengenali pakaian yang kukenakan?
Furukawa Kazuya melirik pakaian latihan Lin Yu dan berkata dengan ringan, "Duseng." Meskipun ia tidak berbicara bahasa Mandarin dengan baik, ia tidak memiliki masalah dalam mendengarkan bahasa Mandarin, dan kemampuan bahasa Mandarinnya terus meningkat, karena Tokugawa selalu menekankan kepadanya bahwa jika ia ingin mengalahkan Yanxia, ia harus terlebih dahulu mempelajari bahasa Yanxia dengan baik. Benar sekali. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu memperlakukan saudara Du? Aku akan membalasnya 2 kali lipat." Wajahnya hangat ketika dia berbicara, dan sepertinya dia tidak berbicara tentang perkelahian dan pembunuhan. Sebaliknya, rasanya seperti dia berbicara tentang mentraktir seseorang makan. Furukawa Kazuya tak kuasa menahan tawanya dengan suara melengking, ekspresinya penuh ejekan, seolah-olah ia telah mendengar lelucon yang menggelikan. Kemudian ia menoleh ke arah mimbar dan berkata dengan keras dalam bahasa Mandarin yang tidak begitu fasih, "Saya meminta agar batas waktu 5 menit tantangan ini dibatalkan." Setelah penerjemah menerjemahkan kata-katanya, semua orang di mimbar sedikit terkejut ketika mendengarnya. Tahukah Anda, batas waktu 5 menit ini merupakan keuntungan besar bagi Furukawa Kazuya. Mengapa ia harus melepaskan keuntungan ini? Ekspresi Tokugawa dan Fukuyama sedikit berubah saat mendengar ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Furukawa. Furukawa Kazuya menoleh dan menatap Lin Yu, menyipitkan matanya dan berkata, "Aku membatalkan batas waktu hanya untuk hari ini, aku pasti bisa memutuskan pemenangnya bersamamu." Saat dia berkata demikian, dia tersenyum, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan melanjutkan, "Rekan-rekanmu beruntung bisa keluar dari ring hidup-hidup, tetapi kamu mungkin tidak seberuntung itu." Jelas, dia membatalkan batas waktu bukan untuk membantu Lin Yu, tetapi untuk mencegah dirinya tidak dapat membunuh Lin Yu dalam waktu 5 menit. Jadi dia harus menghapus batasan waktu. Yah, tidak masalah apakah batas waktunya dicabut atau tidak. Wajah Lin Yu masih sangat tenang, dan dia berkata dengan nada tenang, "5 menit untuk berurusan denganmu, itu sudah cukup. Bab 808 waktunya hampir habis, aku tidak akan bermain denganmu lagi." Furukawa Kazuya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa lagi, dengan sarkasme yang tak terlukiskan dalam tawanya. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dalam bahasa Mandarin yang kaku, "Benar saja, orang-orang Yanxia semuanya sama-sama sombong. Tapi, kesombongan harus dibayar dengan harga yang mahal." Dia berbicara tentang Duseng. Ketika Duseng menggambarnya sebelumnya, dia juga bersorak dan sombong, tetapi sekarang, Duseng terbaring di rumah sakit. Dalam pikiran Kazuya Furukawa, meskipun Lin Yu mungkin lebih kuat dari Duseng, dia masih sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Yu. Lin Yu tersenyum tipis dan tidak berbicara omong kosong dengannya lagi. Pada saat ini, wasit menjelaskan tindakan pencegahan lagi kepada keduanya, dan kemudian memberi isyarat kepada mereka untuk berjabat tangan. Meskipun Furukawa Kazuya tidak ingin berjabat tangan dengan Lin Yu, dia belajar dari kesalahannya dan takut diperingatkan oleh wasit, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu. Namun, Lin Yu berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak, dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya baru saja mencuci tangan dan tidak ingin mengotorinya, mohon bersabar." Baka, otot-otot wajah Furukawa Kazuya melonjak ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengumpat Lin Yu dengan marah, lalu menoleh ke wasit dan berkata, "Dia harus diperingatkan karena keadaan ini." "Oke, bersiap-siap." Wasit memotongnya dengan suara berat sebelum dia selesai berbicara, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melambaikannya dengan keras, dan berkata dengan keras, "Mulai." Baka, Furukawa Kazuya sangat marah sehingga dia mengumpat wasit. Dia tidak menyangka bahwa wasit akan secara terbuka melindungi kekurangannya. Ini terlalu bias. Apa yang dia katakan di awal tidak sekasar apa yang dikatakan Lin Yu, tetapi wasit memberi dirinya peringatan. Begitu dia selesai mengumpat, tiba-tiba embusan angin bertiup melewati telinganya. Dia menoleh dengan tajam dan menemukan bahwa tinju Lin Yu sudah ada di depannya. Dia buru-buru membungkuk dan menghindar tanpa sadar, nyaris tidak bisa menghindarinya. Namun Lin Yu punya rencana cadangan. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan memukulnya dengan lututnya. Furukawa Kazuya mendorongnya dengan kedua tangan,
mundur 2 langkah dan menstabilkan tubuhnya. Tidak ada yang istimewa. Furukawa Kazuya menatap Lin Yu dan menyeringai. Ia merasa bahwa kekuatan dan kecepatan Lin Yu tidak luar biasa dan jauh tertinggal darinya. Furukawa Kazuya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengendurkan kewaspadaannya sebelumnya. Dia menendang kakinya dan dengan cepat menerkam ke arah Lin Yu. Dia melengkungkan jari-jarinya menjadi cakar dan mencengkeram dada Lin Yu dengan keras. Dia ingin menyingkirkan Lin Yu dalam waktu singkat, jadi dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Dia mengira Lin Yu yang lebih lemah darinya tidak akan mampu menghindari kedua cakar itu sama sekali. Namun yang mengejutkannya, meskipun gerakan Lin Yu setengah langkah lebih lambat, tangannya masih berhasil menangkis pergelangan tangannya saat lengannya hendak mencengkeram dada Lin Yu. Wajah Furukawa Kazuya menjadi gelap, tangannya mengepal dengan cakarnya, dia melangkah maju, dan memukul dada Lin Yu lagi, tetapi Lin Yu menghindar dan berhasil melewatinya. Otot-otot di wajah Furukawa Kazuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia menatap Lin Yu dengan sangat bingung, bertanya-tanya mengapa serangan percaya dirinya bahkan tidak menyentuh pakaian Lin Yu. Dia berpikir dalam hati bahwa Lin Yu mungkin sedang beruntung, jadi dia berteriak lagi, dan melancarkan gerakan langkah virtual dengan kakinya, menyerang Lin Yu lagi dengan cepat dan ganas. Dengan kekuatannya, Lin Yu langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan olehnya hingga ia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, Lin Yu mampu menghindari serangannya setiap saat. Jika ia selangkah atau bahkan setengah langkah lebih lambat, ia akan terkena serangannya. Tetapi justru karena satu pukulan atau bahkan setengah pukulan inilah Furukawa Kazuya tidak mampu mengenai Lin Yu, dan dia selalu hanya melewati pakaian Lin Yu. Tidak ada yang istimewa dari langkah kaki Lin Yu. Dia lebih lambat darinya setiap saat. Namun, meskipun dia lebih lambat, dia tidak akan pernah bisa mengejar Lin Yu. Keringat dingin sudah muncul di dahi Furukawa Kazuya. Dia menggunakan semua jurus yang telah dikuasainya sejak kecil satu demi satu, tetapi dia tetap tidak bisa melukai Lin Yu sama sekali. Akan baik-baik saja jika Lin Yu cukup beruntung untuk menghindari serangannya setiap saat untuk sementara waktu, tetapi sekarang dia mencoba yang terbaik, bahkan dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat melukai Lin Yu. Itu benar-benar aneh. Tahukah Anda, bahkan seorang jenius sekuat Sorok, yang merupakan seorang jenius sekali dalam satu abad di Misat, tidak dapat sepenuhnya menghindari serangannya bahkan dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dan malah terkena beberapa pukulan. Hanya saja Sorok berhasil menahannya dengan kebugaran fisiknya yang unggul dan kemampuan menahan pukulan, tetapi bagaimana mungkin He Jiarong bahkan tidak terluka sama sekali. Sama cemasnya, Tokugawa dan Fukuyama di mimbar juga mengepalkan tangan mereka erat-erat, dengan keringat dingin di dahi mereka. Mereka menjulurkan leher untuk melihat. Meskipun mereka melihat bahwa Furukawa Kazuya berada di atas angin, mereka bertanya-tanya dalam hati mengapa Furukawa Kazuya tidak berusaha lebih keras untuk menjatuhkan Lin Yu secepat mungkin. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Furukawa Kazuya sudah menggunakan hampir semua kontribusinya. Orang-orang di mimbar melihat bahwa keduanya berada dalam kebuntuan dalam pertempuran dan mereka juga mendiskusikan masalah tersebut. Beberapa mengatakan bahwa Furukawa Kazuya akan menang, sementara yang lain mengatakan bahwa Lin Yu akan menang. Pendapatnya beragam. Melihat Lin Yu tampak sedikit dirugikan, Yuan He dan Sui Dongwei juga cemas. Yuan He tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan berbisik kepada Siang Nantian di samping. Tuan Siang, apakah menurutmu Jiarong bisa menang? Teruslah menonton, toh hanya 5 menit, dan 3 menit telah berlalu. Siang Nantian tidak menjawab mereka. Dia menunduk melihat jam dan menatap podium sambil tersenyum. Setelah mendengar waktu yang ditentukan oleh wasit, Lin Yu di atas panggung menghindari tendangan cambuk dari Furukawa Kazuya, mengangkat telapak tangannya, dan menangkap pukulan dari Furukawa Kazuya, memegang tangan Furukawa Kazuya dengan kuat di telapak tangannya. Ekspresi Furukawa Kazuya langsung berubah, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan di tangan Lin Yu tiba-tiba menjadi sangat besar. Tangannya seperti dijepit oleh mesin dan dia tidak bisa menariknya keluar sama sekali. Waktunya hampir habis, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Lin Yu tiba-tiba menyeringai padanya dan berkata penuh arti, dengan sedikit rasa dingin di matanya.
Alasan mengapa dia melambat tadi hanya untuk menguji kemampuan Furukawa Kazuya. Sekarang dia telah menguji hampir semua gerakan Furukawa Kazuya dan waktunya hampir habis. Tidak perlu baginya untuk terus membuang-buang waktu dengan Furukawa Kazuya. Ketika Furukawa Kazuya melihat dinginnya mata Lin Yu, dia tiba-tiba merasakan ketakutan di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba menekuk lengannya yang lain dan memukul keras leher Lin Yu dengan sikunya. Sikutannya datang tiba-tiba, dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan dalam jarak yang sangat dekat, jadi masuk akal jika Lin Yu tidak punya cara untuk menghindarinya. Namun yang mengejutkannya, dia hanya melihat kepala Lin Yu menggeleng di depannya, lalu sikunya melayang begitu saja, sementara Lin Yu masih menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah kepalanya tidak bergerak sama sekali. Tubuh Kazuya Furukawa tiba-tiba tersentak dan dia sangat ketakutan. Apakah ini hantu sialan? Namun sebelum ia sempat pulih, Lin Yu telah memukulnya dengan keras di wajahnya. Furukawa Kazuya langsung merasa seolah-olah wajahnya terkena lemparan peluru yang melambung tinggi. Matanya menjadi gelap, hidungnya terasa panas, dan mulutnya tiba-tiba terasa amis dan asin. Ia terhuyung, mundur beberapa langkah, dan bersandar di tali. Sepertinya aku harus terus berlatih. Lin Yu menyentuh kepalanya yang sedikit sakit dan bergumam. Awalnya dia mengira bahwa tubuh murninya yang sangat kuat telah dilatih hingga hampir sempurna, dan kemampuan kepalanya untuk menahan pukulan juga akan menjadi lebih kuat. Sekarang tampaknya masih ada beberapa kekurangan. Furukawa Kazuya menutupi mulut dan hidungnya yang berdarah, melotot, meraung, dan menerkam Lin Yu lagi. Saat ini, wajahnya berlumuran darah, ekspresinya sangat ganas, dan dia tampak sedikit menakutkan, seperti serigala lapar yang menjadi gila setelah terluka. Namun, wajah Lin Yu tenang, tanpa sedikit pun tanda-tanda gugup. Dia melangkah perlahan dengan langkah Xuanzong untuk menghindari serangan Furukawa Kazuya. Meskipun Furukawa Heye telah berlatih jurus subuh hingga tingkat yang sangat mahir, versi bajakan tetaplah versi bajakan, dan tidak dapat dibandingkan dengan jurus Xuanzong asli milik Lin Yu. Meskipun Lin Yu hanya belajar intensif selama 1 malam, ia masih mampu menekan kecepatan Furukawa Kazuya dengan kecepatannya yang unggul. Furukawa Kazuya melambaikan tangannya dan memukul Lin Yu dengan keras. Semakin dia tidak bisa memukulnya, semakin marah dia. Gerakannya menjadi semakin keras, dan dia terus-menerus meraung. Melihat langkahnya yang tidak beraturan, Lin Yu menjadi lebih santai dan menghindari serangan Furukawa Kazuya seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Tepat ketika Furukawa Kazuya menerkamnya, Lin Yu meraih tangan kanannya di bawah pinggangnya, mengangkatnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memukul dagu Furukawa Kazuya dengan embusan. Kerak, dengan suara keras, tulang rahang Furukawa Kazuya patah. Pada saat yang sama, kekuatan besar menghantam kepalanya ke belakang dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Telapak tangan surgawi. Melihat pemandangan ini, Tokugawa yang berada di mimbar hampir menjulurkan matanya dan berkata dengan ngeri, "Surga, teknik sekte surgawi." Bab 809 layak diterima. He Jiarong benar-benar tahu teknik Tianzong. Wajah Tokugawa menjadi pucat dan dia hampir tidak dapat berbicara dengan jelas, dengan ekspresi ketakutan yang tiba-tiba di matanya. Dia mengenali telapak tangan mengangkat langit yang baru saja digunakan Lin Yu, yang merupakan salah satu teknik mistik tingkat tinggi yang sangat misterius milik Qian Xia, teknik Tianzong. Tianzong Su. Raut wajah Fukuyama berubah drastis saat mendengar itu, dan dia berkata kepada Tokugawa dengan heran, "Apakah kamu melihatnya dengan saksama? Ini benar-benar Tianzong Su." Dia tahu tentang Tianzong Su milik Qian Xia. Ketika dia pergi ke Nantian untuk mengejar orang-orang dari organisasi Shenmu, bawahannya terus-menerus mati dan terluka. Dia terisolasi dan tidak berdaya. Dia melawan semua orang dari organisasi Shenmu sendirian, dan memusnahkan anggota organisasi Shenmu yang mencuri dokumen. Dia menggunakan Tianzong Su yang kuat ini. Benar sekali, itu pasti teknik Tianzong, itu pasti telapak King Tian, itu benar, itu benar. Keringat dingin mengucur di dahi Tokugawa, dan ingatannya seakan kembali ke masa lalu. Ada ketakutan yang tak terlukiskan dalam ekspresinya, dan bahkan tubuhnya pun tak kuasa menahan sedikit gemetar,
membuat orang merasa bahwa ia tampaknya sangat takut dengan telapak King Tian dan teknik Tianzong ini. Telapak tangan mengangkat langit ini terlihat seperti gerakan mengangkat tangan biasa, tetapi kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat rumit dan bukan sesuatu yang dapat dipelajari oleh orang biasa. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia yang dapat menjatuhkan seseorang secara vertikal hanya dengan satu telapak tangan. Semua orang di mimbar terkejut ketika melihat pemandangan ini, dan mereka semua kagum dengan kekuatan seni misterius Yanxia. Dukungan Lin Yu yang tampaknya ringan ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Pada saat Furukawa Kazuya terlempar ke udara, Lin Yu mengepalkan tinjunya dan dengan cepat memukul Furukawa Kazuya dengan beberapa gerakan. Karena kecepatannya yang begitu cepat, semua orang di mimbar hanya melihat bayangan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Lin Yu sudah berdiri lagi dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan pada saat ini Furukawa Kazuya terjatuh dengan keras ke tanah dengan suara, bang. Gugu. Furukawa Kazuya mengeluarkan suara tumpul dari mulutnya dan ingin membalikkan badan, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan di lengan dan kakinya. Dia menahan rasa sakit yang hebat di mulutnya dan melihat ke bawah dengan susah payah, dan mendapati bahwa lengan dan kakinya tertekuk pada sudut yang aneh. Tidak diragukan lagi bahwa anggota tubuhnya patah oleh serangan ganas Lin Yu saat dia terbang. Jika kau bilang akan membalasku 2 kali lipat, maka balaslah 2 kali lipat. Lin Yu berdiri tegak dengan dada membusung, menatap Furukawa Kazuya yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan nada dingin. Wow, Furukawa tiba-tiba mengeluarkan suara melengking, dan mulutnya mengeluarkan suara merintih. Karena tulang rahang bawahnya patah, dia bahkan tidak bisa berbicara saat ini, dan hanya bisa mengeluarkan suara lenguhan yang menyakitkan. Kemudian, ia merasakan nyeri yang tajam di kaki dan tangannya, juga di tulang rusuknya. Setiap kali ia bernapas, ia merasakan nyeri yang menusuk. Rasa sakit dan guncangan yang hebat menyebabkan matanya menjadi gelap, kepalanya miring, dan dia pingsan total. Ketika wasit di bawah ring melihat kejadian ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia sangat bersemangat. Dia dengan cepat melangkah di tangga dan bergegas ke ring. Setelah memastikan bahwa Furukawa Kazuya pingsan, dia meraih tangan Lin Yu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, meneriakkan kata, juara, kepada penonton. Ketika hadirin di mimbar melihat kejadian ini, mereka langsung bersorak kegirangan, berdiri, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka yang hadir berharap agar kantor urusan militer Yanxia dapat kembali menduduki peringkat pertama, sehingga mereka turut berbahagia untuk Yanxia dan Lin Yu dari lubuk hati mereka. Ketika Yuan He dan Sui Dongwei melihat kejadian ini, mereka hampir melompat kegirangan. Mereka tiba-tiba berdiri dan bersorak keras, lalu mengangkat tangan mereka di atas kepala dan bertepuk tangan dengan antusias untuk Lin Yu. Kemenangan besar ini berarti Dewan Agung telah berhasil mempertahankan gelarnya dan masih berada di puncak dunia. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, masyarakat internasional tidak akan berani lagi meremehkan Dewan Agung. Dan tentu saja, keduanya akan menerima hadiah di atas. Anda pasti akan sukses di masa depan. Jadi pada saat ini, keduanya sangat berterima kasih kepada Lin Yu dari lubuk hati mereka. Xiang Lao, yang duduk di sebelahnya, tampak jauh lebih tenang. Ia mengangguk sambil tersenyum, menatap Lin Yu dengan kagum, dan bergumam, pemahaman anak ini bahkan lebih baik dari pemahamanku saat itu. Masa depannya tak terukur, tak terukur. Tahukah kamu, buku catatan yang dia berikan kepada Lin Yu yang mencatat jurus Tianzong itu baru berumur pendek, dan masih banyak hal yang hilang di dalamnya, tetapi Lin Yu mampu memanfaatkan jurus telapak King Tian ini sedemikian rupa hari ini, sungguh membuatnya takjub. Terlebih lagi, dia juga mengetahui bahwa Lin Yu hanya mempelajari Xuanzongbu selama 1 malam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak kalah dengan Furukawa Kazuya yang telah berlatih Subuliu selama lebih dari 10 tahun. Tokugawa dan Fukuyama sama-sama pucat pasi saat melihat kejadian itu. Mereka terkulai lemas di kursi mereka dan bahkan lupa mengirim Furukawa Kazuya untuk dirawat. Beruntung warga sekitar sigap dan bergegas turun sambil memanggil petugas medis agar segera membawa Furukawa Kazuya ke ambulans. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah benar-benar berakhir sekarang.
Fukuyama bergumam dengan keringat bercucuran di dahinya. Yang dimaksudnya dengan benar-benar berakhir adalah Furukawa Kazuya, yang otot dan tulangnya hampir patah setelah dipukuli. Bukan saja kejuaraannya hilang, tetapi seluruh harapan aliansi Grandmaster Kendo pun hancur total. Dia tahu tanpa ragu bahwa bahkan jika Furukawa Kazuya, yang dipukuli seperti ini, dapat pulih di masa depan, fungsi tubuhnya akan sangat berkurang, dan dia tidak akan pernah bisa membawa panji aliansi Grandmaster Kendo lagi. Ya, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, dia benar-benar tahu teknik Tianzong. Nada bicara Fusan juga penuh ketakutan, dan perhatiannya tampaknya selalu terfokus pada fakta bahwa Lin Yu tahu teknik Tianzong. Menghadapi sorak-sorai dan ucapan selamat dari penonton, Lin Yu tidak terlalu bersemangat, karena dia tahu bahwa di balik kejuaraannya ada darah dan keringat Tan Kai dan Du Seng. Dia melambaikan tangan kepada semua orang secara simbolis, lalu melompat dari panggung dan berjalan kembali ke podium. Yuan He sangat gembira dan memuji Lin Yu selama upacara penghargaan berikutnya sebelum menyerahkan medali dan trofi kepada Lin Yu. Lin Yu memiliki medali yang tergantung di lehernya dan mengangkat piala itu, sambil berkata dengan keras, "Ini adalah kehormatan yang dimenangkan oleh semua anggota Dewan Agung dengan darah dan keringat mereka." Bagus. Yuan He dan Sui Dongwei memimpin dalam bersorak dan bertepuk tangan, dan semua orang di mimbar juga bertepuk tangan lagi. Banyak orang menatap Lin Yu tanpa berkedip, seolah berusaha keras untuk mengingat seperti apa rupa Lin Yu. Ada sedikit rasa kagum di mata mereka, baik untuk Lin Yu maupun untuk Dewan Agung. Mereka tahu bahwa sangat mungkin penerus Siang Nantian telah lahir. Namun, ada juga beberapa anggota delegasi dari Departemen Intelijen Khusus AS yang tidak memiliki perasaan baik terhadap Departemen Urusan Militer dan meremehkan hal ini. Mereka merasa bahwa Furukawa Kazuya tidak sekuat Sorok, jadi kemenangan Lin Yu kali ini hanyalah sebuah kebetulan. Terutama beberapa pemain termasuk Jamison dari Departemen Intelijen Khusus AS, ketika mereka melihat Lin Yu, mata mereka suram dan kejam, seolah-olah mereka berharap untuk mengalahkan Lin Yu. Lagi pula, penelitian pengobatan genetika di negara mereka berkembang pesat, dan yang dibutuhkan untuk mengalahkan Lin Yu hanyalah waktu. Setelah upacara penghargaan terakhir, delegasi dari berbagai negara bergantian berjabat tangan dengan Yuan He dan Sui Dongwei serta berkomunikasi dengan mereka untuk lebih dekat. Bagaimanapun, Dewan Urusan Militer sekarang menjadi nomor 1 di dunia lagi, jadi wajar saja mereka harus menjilat mereka. Awalnya, Lin Yu mengikuti Yuan He dan berjabat tangan dengan semua orang, tetapi kemudian dia merasa mengantuk dan terus menguap. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi, jadi dia menyapa Yuan He dan berencana untuk membiarkan Han Bing membawanya kembali tidur. Lagi pula, dia tidak tidur tadi malam dan menghabiskan banyak energi fisik dalam pertarungan dengan Furukawa Kazuya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia merasa lelah. Saat Han Bing hendak turun dari podium, ponsel di tangannya tiba-tiba berdering. Dia segera berjalan ke samping dan menjawabnya. Entah apa yang dikatakan orang di ujung telepon, raut wajah Han Bing langsung berubah. Dia mengangguk penuh semangat dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali sekarang." "Ada apa? Apa yang terjadi?" Lin Yu sudah berjalan mendekat sambil menguap dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Han Bing menjadi gelap, dia melirik Yuan He dan Sui Dongwei yang tidak jauh, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara rendah, "Ada petunjuk dari Zhang Yuxi." Bab 810 Petunjuk Penting. Ketika Lin Yu mendengar kata-katanya, dia langsung bersemangat dan merasakan kantuknya langsung berkurang sedikit. Dia buru-buru bertanya, "Benarkah? Apakah Zhang Yuxi mengaku?" Lin Yu merasa sangat tidak percaya. Ketika Lin Yu bertanya kepada Han Bing beberapa hari yang lalu, Han Bing berkata bahwa Zhang Yuxi tidak tergerak dan terus mengatakan bahwa dia tidak tahu. Bagaimana mungkin Zhang Yuxi menyerah setelah hanya beberapa hari? Dia tidak mengaku. "Kami sudah menemukannya." Han Bing berkata dengan suara berat. "Aku harus segera kembali ke markas besar kantor urusan militer. Aku akan memanggil mobil lain untuk mengantarmu kembali." "Tidak, tidak, aku akan ikut denganmu." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Di bawah pengaruh rasa ingin tahu yang kuat, dia merasa bahwa dia tidak begitu mengantuk lagi. Dia ingin tahu petunjuk apa yang dimiliki Zhang Yuxi.
Lagi pula, ia bermimpi menemukan Ling Xiao dan Taois Li Huo. Melihat Lin Yu mengatakan ini, Han Bing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, dan berkata, "Baiklah, tapi aku tidak akan peduli jika kamu mengantuk nanti." Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua dan Bai Rentu berbalik dan berpura-pura berjalan di bawah mimbar. "Jia Rong," sebuah suara berat tiba-tiba datang dari belakang, lalu Siang Nantian dan Bu Cheng berjalan cepat. "Tuan Siang." Komandan tua, Lin Yu dan Han Bing dengan cepat menyapa Siang Nantian dengan hormat. "Kali ini, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi Departemen Intelijen Militer kami," kata Siang Nantian dengan wajah gembira. Dapat dilihat bahwa ia juga sangat gembira dengan kemenangan Lin Yu, tetapi karena usia dan statusnya, ia tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. "Tuan, selamat." Bu Cheng mengangguk pada Lin Yu, senyum langka tersungging di wajahnya yang biasanya dingin. Dia tahu bahwa kali ini, pria itu telah mendapatkan cukup muka di hadapan Dewan Agung dan Yanxia. Dia juga terkejut saat mengetahui keterampilan Tuan He meningkat pada tingkat yang mengerikan. Jika dulu, bahkan jika Lin Yu dapat mengalahkan Furukawa Kazuya, itu pasti akan memakan waktu. Namun, tanpa diduga, pria itu mampu mengalahkan Furukawa Kazuya dengan begitu cepat. Tentu saja, Furukawa Kazuya baru saja bertarung dengan Sorok kemarin dan terluka serta telah menghabiskan sebagian kekuatan fisiknya, jadi kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun, tetap saja luar biasa bahwa ia dapat mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. "Tuan Siang, alasan mengapa saya bisa menang hari ini tidak lepas dari perhatian dan bimbingan Anda," kata Lin Yu sambil tersenyum. Yang ia maksud tentu saja buku catatan berisi Tian Zongsu yang diberikan kepadanya oleh Siang Nantian. Namun, karena kehadiran Han Bing dan fakta bahwa itu adalah acara publik, ia tidak dapat mengatakannya dengan jelas. "Itu juga tergantung pada kemampuan dan pemahamanmu sendiri," Siang Nantian berkata sambil tersenyum, lalu memiringkan kepalanya dan bertanya, "Jia Rong, setelah pertemuan pertukaran ini, organisasi negara mana yang menurutmu menjadi ancaman terbesar bagi kantor urusan militer kita?" Kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. "Kamu tahu, pertemuan pertukaran ini bukanlah kompetisi sederhana untuk memperebutkan juara dan juara kedua. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kekuatan organisasi masing-masing negara melalui konfrontasi dengan delegasi masing-masing negara agar dapat bersiap. Tentu saja aliansi Master Pedang." Han Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara mewakili Lin Yu. "Kita telah merebut kejuaraan dari mereka. Mereka pasti membenci kita sampai mati, ditambah lagi kita sudah memiliki dendam lama di antara mereka. Mereka pasti akan menganggap kita sebagai musuh terbesar mereka di masa depan. Tentu saja, mereka juga akan menjadi ancaman terbesar kita." "Itu benar, dan itu tidak benar." Siang Nantian tersenyum dan melirik Han Bing, berkata dengan ringan, lalu terus menatap Lin Yu, dengan harapan di matanya. Lin Yu menatap Siang Nantian dan tak dapat menahan senyum, lalu berkata, "Menurutku pribadi, ancaman terbesar bagi Departemen Intelijen Militer kita di masa depan adalah Departemen Intelijen Khusus AS." "Apa maksudmu?" Mata Siang Nantian berbinar dan dia terus bertanya. "Kita semua telah melihat penampilan Jamison yang gila di atas panggung. Saya kira dia mungkin meledak dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa di bawah pengaruh obat genetik. Dalam keadaan itu, bahkan Sorok tidak dapat mengalahkannya." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya juga memberitahu Han Bing ketika saya berada di atas panggung tadi. Jika Amerika Serikat mengembangkan dan meningkatkan obat genetik ini lagi untuk meningkatkan keberlanjutan khasiatnya, maka Departemen Izin Khusus AS akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Bayangkan saja, jika seluruh Departemen Investigasi Khusus AS diisi oleh para ahli setingkat Lin Yu, siapa yang dapat bersaing dengan mereka?" "Ya, kamu memang pantas menjadi dokter ajaib." Siang Nantian mengangguk dan memuji Lin Yu dengan nada bercanda. Kemudian wajahnya menjadi gelap dan berkata, "Pada tahap ini, sepertinya aliansi Master Pedang adalah ancaman terbesar kita. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan Badan Intelijen Khusus AS akan menjadi ancaman yang lebih mengerikan bagi kita. Kita tidak pernah mengalami konflik atau gesekan dengan mereka, kan?"
Han Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung saat ini, bertanya-tanya mengapa Siang Nantian begitu khawatir. Siang Nantian tersenyum tipis dan berkata kepada Han Bing dengan penuh arti, apakah menurutmu semua orang seperti kita, Yan Xia, yang tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali mereka menyinggung perasaanku? Beberapa kekuatan kejam dan tidak akan ragu untuk mengeksploitasi kepentingan orang lain demi kepentingan mereka sendiri, terutama ketika mereka cukup kuat, jadi kita secara alami harus bersiap untuk hari hujan. Han Bing mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar Xiang Lao dan Lin Yu menyebutkan, bersiap untuk hari hujan. Memang, meskipun kantor urusan militer dan badan intelijen khusus AS sekarang rukun, kita harus selalu waspada terhadap orang lain. Tuan Xiang, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan obat genetik yang digunakan oleh Departemen Urusan Khusus. Jika saya bisa mendapatkannya, saya dapat mempelajarinya dan melihat apakah ada tindakan pencegahan. Lin Yu bergegas menuju Nantian dan berkata, baiklah, aku akan mencoba. Siang Nantian mengangguk. Melihat ekspresi cemas Han Bing, dia sepertinya tahu bahwa Han Bing memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jadi dia tidak menunda waktu Lin Yu lebih lama lagi. Dia melambaikan tangan kepada mereka berdua, memberi isyarat agar mereka pergi dan mulai bekerja terlebih dahulu. Lin Yu dan Han Bing menyapa Siang Nantian, lalu melaju menuju markas besar kantor urusan militer. Ketika mereka tiba di markas besar kantor urusan militer, Han Bing membawa Lin Yu dan Bai Rentu dan berjalan cepat menuju kantor informasi sains dan teknologi di belakang gedung kantor. Halo, Kepala Han. Semua orang di kantor memberi hormat dengan tergesa-gesa kepada Han Bing saat mereka melihatnya. Han Bing tidak repot-repot berbicara dengan mereka, mengangguk, dan berjalan cepat ke koridor. Setelah berjalan ke salah satu kantor, dia melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia buru-buru menarik seseorang dari samping dan bertanya dengan cemas, di mana Direktur Kai? Di ruang arsip. Han Bing buru-buru membawa Lin Yu dan Bai Rentu ke atas lagi. Komandan Han. Pada saat ini, seorang pria parubaya berseragam militer dan berkacamata turun dari lantai atas. Ketika dia melihat Han Bing, dia buru-buru berteriak. Direktur Kai, kemana saja kau? Wajah Han Bing langsung berseri-seri saat melihat pria itu. Dialah Direktur Kai yang sedang dicarinya. Saya mencetak informasi yang saya temukan untuk Anda. Kata Direktur Kai sambil menyerahkan kertas A4 cetak kepada Han Bing yang berisi beberapa informasi tertulis di atasnya. Han Bing mengambilnya dengan tergesa-gesa dan melihatnya lebih dekat. Ia melihat nomor telepon 9 digit tertulis di kertas itu, dan nomor telepon itu memiliki alamat yang tertulis di atasnya, No. 488, Chunhua Roadland. Di bawah pesan ini, ada nomor lain dengan pesan lain, matikan pengawasan segera setelah melihatnya. Kedua pesan tersebut diberi cap tanggal dan waktu. Han Bing melihat nomor dan alamat itu, membaliknya dan melihat bahwa hanya ada dua pesan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa ini? Direktur Kai mendorong kacamatanya dan buru-buru berbisik kepada Han Bing, Komandan Han, kami memulihkan data ponsel yang Anda kirim kepada kami, dan menemukan bahwa tidak ada nomor telepon yang tersimpan di dalamnya. Hanya ada dua pesan teks ini. Yang pertama dikirim kepadanya oleh orang lain, dan yang kedua dikirim olehnya kepada orang lain. Jiarong, menurutmu apa arti kedua pesan ini? Han Bing menyerahkan kertas di tangannya kepada Lin Yu dengan beberapa keraguan. Setelah Lin Yu melihat tanggal dan waktu pesan kedua, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, informasi ini tidak berguna. Seharusnya saat dia pergi menculik Jiang Yan hari itu, dia meminta tanggapan internal rumah sakit untuk mematikan pengawasan. Informasi yang benar-benar berguna adalah ini, No. 488, Chunhua Roadland. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Han Bing dan berkata dengan suara yang dalam, kirim seseorang untuk menyelidiki di sini segera.